Selamat menyaksikan di BNRD Channel. Kita masih berada di warung politik suksesi dengan menu istimewa ya. Kita kan namanya warung. Jadi kan warung kan ada menunya. Tahun politik dalam wacana kandidat 2024. Pada rasan-rasan siang ini saya mengundang Mbak Widya dari aktivis sosial ya Mbak ya. Kemudian Mas Kanto aktivis jurnalis. Terlalu besar. Ya nggak apa-apa tapi Iya. Saya hari ini berdek Pak. Gimana ini? Ya kita kok saya tuh nggak pernah ketemu sama Mbak Widya. Sekali ketemu Mbak. Nah, berarti kan istimewa. Sangat istimewa ya. Selama ini kan komunikasi cuma di sosial dan sebagainya ini. Nah ini bisa mungkin bisa tukar pengalaman. Ya. Istimewa untuk pembelajaran politik kepada masyarakat. Mbak Widya dan Mas Kanto kan kita begini, kita beberapa konten kita ini sudah menanyakan ya profil kandidat lah. Ada masih pada Supraloto, ada Budi Nani, ada siapa ya, terus Pak Soeharto juga gitu ya. Ada Pak Suharto Tempo, ada Pak Mukyar, bahkan belakangan juga timbul nama Pak Tekno. Ya. Semua itu ya versi kita lah, versi lah namanya. Mau beliau mau kandidat atau tidak, tapi kita menilainya seperti itu. Terus kemudian apa sih kriteria bupati ini yang potensi, misalnya latar belakangnya. Kita ada wacana apakah seorang bupati itu harus dari birokrat atau dari legislatif atau entrepreneur atau swasta. Nah, saya Kak Mbak Widya kira-kira menurut pandangan aktivis sosial Mbak Widya ini dari apa bupati yang cocok gitu? Siap. Terima kasih sebelumnya Mas Budi dan Mas Kanto, luar biasa ini ya. Jadi wah ini ada jagung politik alamat di tangan gitu ya. Yang pasti aktivis sosial gitu ya, banyak aktivis sosial sebenarnya. Setiap individu rasanya aktivis sosial ya gitu ya. Jadi yang pertama tadi yang disebutkan calon-calon tadi itu saya yakin pasti putra-putra terbaik dari Madinah yang punya kapasitas dan kapabilitas yang sesuai untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu ya. Nah, yang menjadi masalah mungkin kapasitas menjadi seorang pemimpin itu memimpin suatu daerah gitu. Itu pasti berbeda dengan memimpin suatu perusahaan. Satu, berbeda memimpin suatu organisasi. Berbeda juga memimpin suatu keluarga gitu. Walaupun mungkin marwahnya sama keluarga besar gitu ya. Nah, kalau saya, apakah pemimpin itu harus dari birokrat atau dari harus entrepreneur gitu ya? Buat saya tidak jadi masalah gitu ya. Dua-duanya tidak jadi masalah. Mau jadi entrepreneur silakan, dari latar belakang entrepreneur silakan. Yang penting waktunya bagus. Iya, mau dari birokrat monggo. Dan apa ya, yang pasti seorang pemimpin kelihatannya klise gitu ya. Tapi seorang pemimpin itu sebenarnya harus amanah. Itu aja, amanah gitu. Dia mau sekaya apapun kalau dia tidak amanah, ya itu akan jadi keluarga yang berantakan, broken home gitu ya. Tapi kalau misalnya memimpin itu amanah gitu kan, amanah tidak harus jujur 100% loh ya. Karena amanah dalam arti amanah bahwa apa yang dia emban sebagai seorang pemimpin saat dia disumpah, hari itu juga di pundaknya melekat langsung apa? Cacian, tanggung jawab, makian, kritikan, itu langsung melekat. Artinya dia menyadari hal itu gitu. Jadi nantinya kalau dikritik seorang pemimpin, tiba-tiba dikritik kok gak, terus tiba-tiba wah kok ngeritik kayak apa-apa atau langsung gitu ya. Atau misalnya dicaci gitu, karena kan warganya banyak gitu, dicaci yang tidak sesuai apa langsung di ini tidak. Tapi kemudian karena dia sadar bahwa hari dimana saya disumpah, di situ cacian, makian, olokan, pujian, rasa senang, rasa marah itu langsung melekat. Di situ artinya bahwa bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itulah menjadi seorang pemimpin itu dia mau mengambil tidak hanya pujian gitu, tetapi juga mau mengambil kritikan,
mau mengambil cercaan, mau mengambil masukan, mau mengambil kelemahan warganya dalam menilai gitu. Itu pemimpin siapapun itu. Tapi maaf ya, konteks saya ini kan katakanlah seperti itu. Jadi yang kami maksud kira-kira yang sesuai seperti itu berlatar belakang apa? Maksud kami apa? Kalau itu terlalu profesional, birokrat, apa gimana yang bisa seperti yang Anda gambarkan itu? Harus berlatar belakang apa? Apa? Pemimpin itu harus berlatar belakang semuanya. Dia seorang birokrat sekaligus entrepreneur harusnya gitu. Tidak bisa kemudian entrepreneur saja. Oh kalau saya pribadi. Kalau saya pribadi itu saya tidak memilih dia birokrat atau dia entrepreneur. Kalau dia kaya duluan malah alhamdulillah gitu ya. Terus itu satu. Terus yang kedua kalau misalnya dia bisa saja dia seorang birokrat yang kemudian dia punya usaha, dia punya perusahaan, bisa saja dia seorang entrepreneur yang ternyata dia juga seorang birokrat gitu ya. Jadi kalau latar belakang, saya rasa latar belakang yang penting ya dia harus orang leadership. Gak mungkin kan tiba-tiba dia bukan siapa-siapa mencalonkan diri jadi bupati, kemudian tidak ada latar belakang dia memimpin apa, tidak ada latar belakang dia berorganisasi apa, tidak ada latar belakang capaian-capaian dia, tiba-tiba karena dia punya duit aja, dan jadi pemimpin. Saya rasa masyarakat Magetan itu sudah sudah pintar dalam memilih gitu ya. Jadi kalau dia nggak punya capaian, nanti saya rasa akan banyak sekali. Tidak masalah, semakin banyak calon yang ditampilkan, akan semakin banyak membuka wacana masyarakat, semakin mudah kita membandingkan, gitu ya. Apa sih capaian dia untuk masyarakat? Mungkin kalau capaian buat diri sendiri banyak, tapi capaian dia untuk masyarakat, untuk perubahan itu apa? Jadi semakin banyak calon akan semakin mudah untuk dikomparasikan. Jadi intinya you nggak masalahkan lah apakah dia mau dari birokrat atau dari dosen, yang penting sesuai yang nggak masalah kan, selama dia punya capaian. Bahkan kalau ada anak muda yang capaiannya luar biasa, karena sekarang banyak pemimpin muda capaiannya juga luar biasa dalam mengubah, ya kan, dalam memberikan kontribusi ke masyarakat. Kenapa tidak? Berarti itu juga bicara usia ya. Kalau usia ya pasti usia pilih ya pasti ya. Kalau usia berarti kalau usia dia kandidat tuh gimana sih? 50 ke bawah atau nggak ada usia dia, nggak ada usia dia. Tapi kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, yang penting mampu ya. Ya, begini, berdasarkan ilmu pengetahuan hak pilih 17. Tapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran bahwa frontal lobe manusia itu baru berkembang umur 21 tahun. Artinya dia bisa memilahkan mana yang benar, mana yang salah. Itu 21 tahun. Terus kemudian berdasarkan juga sosial masyarakat gitu kan. Orang yang mampu kemudian punya jiwa asik, asah, asuh ini kan gak mungkin umur 17 atau 20 tahun kan gitu kan. Gak mungkin juga kan. Atau gak mungkin, kita bicara realita aja kan. Orang tua lagi maksudnya. Bukan orang tua, range-nya kalau saya pribadi bagus lah, umur 40 ke atas itu bagus. Masih dia ya, masih dia ya. 40 ke atas itu udah asam garam kehidupan ya kan. Mas Kantor gimana? Terima kasih Mas Benny. Saya juga mungkin banyak ngomong di segmen yang kemarin. Saya cuma dalam arti mengimbangi Mbak Widya tadi. Seorang pemimpin harus dari entrepreneur atau dari birokrat. Kalau menurut saya ini bicara filosofi cewek aja. Pemimpin ini adalah, kita hidup di Kabupaten Magetan ini adalah di sebuah kabupaten yang paling pojok, yang paling terpencil. Bupati, wali kota itu adalah raja kecil. Sebenarnya ini sangat berpotensi sebuah pemimpin ini bisa mengimplementasikan yang mau mencita-citakan apa sih sebenarnya akan saya lakukan di sebuah kabupaten ini. Yang benar satu, bisa mengayomi, singkat jelas bisa mengayomi. Mengayomi dalam hal apa? Itu bisa dijelaskan kayak Mbak Widya tadi sudah secara itu dijelaskan secara ini ya. Iya, secara itu sudah. Kalau saya bisa mengayomi semuanya, kalau bupati bisa mengayomi semuanya, terus itu akan berjalan dengan baik. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu tahu. Apa yang dibutuhkan dengan anak buahnya birokrasi dia tahu. Dia bisa bekerja sama dengan DPR. Kalau DPR itu legislatif ya, yudikatif sama legislatif ini bisa bekerja sama. Kalau ini tidak bisa bekerja sama, akan memutuskan sesuatu hal, nanti juga akan. Nah, ini lah mengayomi dalam hati itu.
kalau bupati, kalau pemimpin bisa mengayomi semuanya, grassroots ke bawah, ke atas, top up dan top down itu tadi, ini insya Allah akan dipilih masyarakat. Yang bagaimana yang bisa mengayomi ini, monggo. Pertanyaan saya kan orang yang mampu mengayomi itu punya latar belakang apa atau sumber daya yang seperti apa? Misalnya mereka adalah birokrat, mereka dosen, mereka apa ya, pengusaha. Ini bagaimana? Itu karakter ya. Karakter Mas Beni. Nah, yang mengayomi dalam apapun ini sebenarnya kan orang-orang kan sudah bisa dilihat dalam hal Magetan. Ini kita bicara Magetan ya. So posisi sebenarnya si iso ngayomi si koyo kan tidak mengayomi, bisa mengayomi. Terus dia bisa mendengarkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Terus apa yang menjadi, dia juga harus berhati luas Mbak. Dia setelah disumpah, ini harus berani dikritik, harus berani dipuja. Ini harus dia punya hati yang legowo, luas. Jiwa pemimpin itu kayak gitu kan. Ini jatuh ke siapa 2024 nggak tahu. Kita juga baru wacana. Kalau Mas Beni punya wacana yang dibuatkan, nggak tahu juga. Kan itu nama-nama, ada nggak tuh nama-nama di situ yang sudah kita sebut umpamanya? Saya rasa kalau nama-nama itu pasti mereka punya jiwa leadership ya. Cuman itu tadi kan kalau milih pemimpin itu kan jadi panelisnya banyak. Lagi bupati, itu waktu RT kan gitu. Kalau bupati itu centang leadership udah ini apa capaian apa itu kan. Saya rasa kalau nama-nama tadi yang disampaikan itu sudah punya jiwa leadership. Hanya dari skala 1 sampai 10 orang per orang masih beda. Ya kan, ada yang leadershipnya 5, ada leadershipnya 7, ada itu untuk tahu kemudian parameter centanglisnya itu kan masyarakat sendiri. Iya, itu yang nanti pas di bilik suara. Karena gini Mas Beni, banyak di situ kan ada yang saya post itu adalah beberapa orang yang mempunyai latar belakang semuanya. Latar belakang si A latar belakangnya pemimpin perusahaan, si B pernah jadi ini, si B pernah jadi ini. Ya Mbak Uji ya ini lah. Dia ini kan pasti punya kapabilitas masing-masing dan tinggal bagaimana nanti partai politik ini memilih mereka di luar mereka ini dengan jeli. Karena tanpa partai politik walaupun sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, dia tidak bisa. Jadi kembali ke partai politik lagi dan partai politik hari ini harus jeli. Yang bisa dalam arti kayak Mbak Udia tadi, orangnya harus begini, yang saya lihat bisa mengayomi begini. Nah, kalau ini kriteria ini bisa menjadi satu sudah insya Allah apa yang diimpikan masyarakat Magetan ini insya Allah terwujud. Tapi apa sih yang diimpikan masyarakat Magetan kan kita nggak tahu. Iya. Dan kalau bicara politik gitu ya, karena kan suksesi nih. Suksesi itu berarti kan perubahan. Bicara politik itu sebenarnya apa sih? Politik itu kan hanya masalah angka. Iya. Kemarin saya bilang politik ini sangat sensitif loh Mbak. Masalah angka. Jadi kita mau kriteria A, B, C, D, E. Masalah angka. Kalah di angka. Ya sudah. Karena apa? Politik itu masalah di angka. Artinya karena politik ini berhenti di masalah angka, makanya saya sangat berharap bahkan menghimbau ke seluruh partai politik yang ada di Magetan itu mereka mempunyai kader-kader yang memang punya kontribusi dan capaian yang luar biasa gitu. Karena apa? Nantinya kalau kader-kader mereka sudah checklistnya sudah memang benar-benar oke, kita kalah di angka itu istilahnya analoginya jatuh di antara bintang-bintang itu lebih bagus. Berarti kan gini Mbak Udia, berarti kan antara nama-nama yang tadi, kalau nama-nama tadi ini bagus, di antara sekian ada yang bagus salah satu, tinggal partai politik nanti yang bagaimana yang jeli untuk memilih mereka. Di luar mereka kan masih banyak. Jadi saya sebenarnya sangat mengkritik Mas Beni. Ini kan ada jurnalis, kemudian ada istilahnya Mas Beni ini orang top lah ya kalau masalah suksesi di Magetan sudah sekian lama. Yang saya heran gitu ya, saya bukan kelompok milenial, saya bukan generasi Z, saya mungkin generasi milenial. Cuman kenapa selalu polling-polling yang diberikan oleh jurnalis di Kabupaten Magetan atau siapapun itu selalu menampilkan tokoh-tokoh yang tua, gitu ya. Dalam arti bagus gitu. Cuman kenapa kemudian tidak memberikan warna yang segar? Warna yang segar kemudian dimunculkan tokoh-tokoh
istilahnya out of the box. Tujuannya apa? Itu bagus loh sebagai pembanding gitu loh. Karena apa? Tokoh-tokoh yang selama ini yang dimunculkan itu saya yakin itu kapasitas dan kapabilitasnya luar biasa. Tapi seperti yang disampaikan Mas Kamto tadi bahwa pemimpin itu bukan hanya dari satu golongan, bukan hanya dari satu tempat, tapi banyak. Banyak. Dan masyarakat ini heterogen gitu. Saya mewakili mewakili mungkin golongan-golongan yang kok itu aja ya. Emang nggak ada yang lain ya, gitu ya. Dan begini maksud saya bukan berarti apa ya? Kita memberikan pelangi gitu ya. Mungkin saya agak sedikit melenceng atau apa gitu ya. Cuman buat saya berilah warna gitu ya. Walaupun warna itu tidak mampu merubah gitu, setidaknya masyarakat itu punya pilihan dan bisa melihat. Dan ini oke, Mbak Widya ngomong adalah warna-warna yang anak-anak muda. Sebenarnya Magetan itu banyak potensi anak-anak muda ini. Kalau toh anak-anak muda ini, tapi kalau nggak dilirik partai politik, ya tinggal macam aja kadang-kadang. Makanya saya disampaikan di seluruh partai politik di Magetan, gitu ya. Saya berharap seluruh partai politik di Magetan berilah ruang, terus kemudian ambillah kader-kader yang memang kader-kader punya. Jadi peran media juga dong yang gitu. Membantu menampilkan anak muda. Soalnya kadang anak muda nggak punya duit sih ya. Mbak Widya jangan salah loh, kemarin saya sudah menampilkan seorang Mas Arif Rahman loh ya. Dia juga mewakili. Atau Mbak Widya punya nama enggak? Itu kan dari teman-teman yang kita sebutkan ini. Ada satu atau Mas Arif Rahman loh, dia juga kalangan muda loh ya. Enggak. Nanti kalau saya sebut nama, wah ini wong iki ya. Kita kan ini wong iki gitu. Apa karena saya membantu Pak Woto terus saya tahu wah ini wong Pak Woto. Yang lain tidak mau. Oke, terima kasih karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini jadi wacana masyarakat. Paling tidak untuk bisa menilai mana sih karakter bupati yang bagus, atau mana sih golongan usia yang ideal. Saya kira kita semua akan bermanfaat di masyarakat Magetan. Satu poin, mungkin satu poin. Satu poin. Magetan perlu buka. Perubahannya bagaimana masyarakatnya tahu. Nanti mudah-mudahan di 2024 jadi pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa mengerti masyarakat apa yang dimau dengan masyarakat. Masyarakat Magetan ini sangat ketinggalan dalam segi arti ini global, tidak abad. Ponorogo, Madiun, Ngawi, Magetan dan sangat terjepit. Pak Bupati sekarang itu berhasil, bagus dalam arti yang menilai bagus dan tidaknya masyarakat. Intinya 2024 mudah-mudahan Bupati ini yang bisa mengayomi semuanya. Amin. Closing saya, Magetan saat ini sudah punya sudah meletakkan standar yang tinggi untuk dirinya dan itu bagus satu. Terus yang kedua, saya berharap masyarakat itu sudah mulai melek politik, gitu ya, sudah mulai mau berpolitik dan mau melek politik. Karena apa? Orang yang tidak mau berpolitik, orang yang tidak mau terjun langsung ke politik, orang yang tidak mau mengerti atau istilahnya belajar tentang politik, itu orang itu tidak berhak terhadap perubahan, gitu. Karena apa? Negara ini dijalankan oleh politik, gitu. Jadi mulai melek politik, untuk itu perlu tempat-tempat seperti ini untuk kemudian belajar tentang politik, belajar untuk sharing. Pembelajaran politik untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mas Kamto.